Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita masuk dalam hari ke-30 dalam 40 day to build up our faith. Hari yang ke-30 ini saya mau sharing tentang crazy faith, iman yang gila. Nah Bapak Ibu Saudara, orang yang beriman seringkali terlihat seperti orang gila. Karena orang yang beriman dia tidak memperkatakan fakta atau situasi yang ada, tetapi orang yang beriman memperkatakan apa yang Tuhan katakan, apa janji Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan. Orang yang beriman memperkatakan apa yang belum terjadi, apa yang belum dia lihat, sebab iman adalah bukti apa yang belum terlihat. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan kita melihat Abraham sebagai bapak orang beriman. Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham. Abraham artinya bapak orang yang beriman. Setiap kali dikatakan Abraham, Abraham, bapak orang yang beriman, bapak orang yang beriman. Bapak Ibu Saudara, bahkan sebelum Abraham punya anak, Tuhan sudah memanggil dia bapak orang yang beriman. Tuhan lewat perkataannya menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Sarai diganti namanya menjadi Sarah, ya artinya ibu banyak bangsa. Bapak Ibu Saudara, perkataan Tuhan mendahului kenyataan. Perkataan Tuhan mendahului kenyataan. Kita dapat menerima, Anda dapat menerima apa yang Anda katakan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita katakan tentang hidup kita hari-hari ini? Apa yang kita katakan tentang keluarga kita? Orang tua, apa yang kau katakan tentang anakmu? Tentang masa depan anakmu? Apa yang kau katakan tentang bisnismu? Tentang pekerjaanmu? Anda menerima apa yang Anda katakan. Di dalam Matius 17 ayat 19 dikatakan, kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan? Bapak Ibu Saudara, murid-murid bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Mereka tidak dapat karena ada keraguan, ada kebimbangan, ada ketidakpercayaan di dalam hati mereka. Bapak Ibu Saudara, kita menerima apa yang kita percayai. Di hari kemarin kita belajar believe what even when you don't see it. Tuhan mau kita percaya sekalipun kita belum melihatnya. Sebab kita menerima apa yang kita percayai. Murid-murid tidak dapat mengusir setan karena mereka percaya mereka tidak dapat. Kita lihat di dalam ayat 20 jawaban Yesus. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Karena kamu ragu. Itu yang membuat kamu tidak dapat. Bapak Ibu Saudara, jika kita percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sebab kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Biji sesawi itu sangat kecil Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya dan kita mengucapkan apa yang kita percayai, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan bertindak ketika kita percaya dan kita berkata-kata. Bapak Ibu Saudara, sama seperti prinsip keselamatan terjadi. Kita diselamatkan karena kita percaya di hati kita dibenarkan. Dan kita mengakuinya lewat mulut kita. Kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita percaya di hati dan perkatakan lewat mulut Bapak Ibu Saudara, maka mujizat terjadi. Percaya di hati dan ucapkan lewat mulutmu, maka mujizat itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, apakah hari-hari ini kita sedang menghadapi gunung-gunung persoalan dalam kehidupan kita? Mungkin kita mengalami gunung ketakutan. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau takut, apa yang engkau katakan? Ketika Daud takut, dia berkata, ketika aku takut, aku percaya kepada firman-Mu. Kepada firman-Mu yang kupuji. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Perkatakan dalam nama Yesus, pergi ketakutan. Ketakutan bukan dari Tuhan. Tuhan memberi kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
Bapak Ibu Saudara, mungkin kau sedang menghadapi gunung kekhawatiran. Tuhan berkata, serahkan segala kekhawatiranmu. Bukan 99% kekhawatiran, serahkan segala 100% kekhawatiranmu. Sebab Tuhan memelihara hidup kita. Janganlah hendaknya engkau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mungkin Bapak Ibu Saudara, engkau sedang menghadapi roh kecemasan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata, jangan cemas tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini engkau menghadapi gunung depresi karena engkau berpikir dengan mengandalkan pengertianmu sendiri. Engkau stres karena engkau terlalu banyak pikiran gimana tentang pekerjaan, tentang bisnismu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya perkatakan perkataan iman. Engkau memperoleh apa yang kau katakan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi gunung persoalan di dalam keluargamu. Bapak Ibu Saudara, percayalah, Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan adalah pelindung kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan merancangkan masa depan yang penuh pengharapan dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi gunung hutang, masalah keuangan. Bapak Ibu Saudara, percayalah, perkatakan, Tuhan adalah gembalamu, kau tidak akan berkekurangan, kau dicukupkan untuk melunasi, membayar hutangmu. Hari ini waktunya engkau bertindak dengan iman. Perintahkan si jahat untuk melepaskan cengkeramannya dari berkat yang Tuhan telah sediakan buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, langit dan bumi kepunyaan Tuhan, dan bumi telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bumi dan semua yang ada di dalamnya, semua isinya telah diberikan Tuhan kepada kita. Ini waktunya kita berkata kepada si jahat, pergi, lepaskan cengkeramanmu dari berkat yang Tuhan telah sediakan bagiku. Dan minta dengan iman bahwa Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk melepaskan berkatnya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, agar engkau dapat membayar hutangmu. Bapak Ibu Saudara, mungkin kau sedang mengalami masalah di dalam bisnis dan pekerjaanmu. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan memberikan jalan keluar agar engkau dapat menanggungnya. Segala perkara dapat engkau tanggung karena Tuhan yang memberi kekuatan kepadamu. Carilah Tuhan, maka Bapak Ibu, engkau akan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Tuhan akan membuat namamu menjadi masyhur. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya di tengah kesulitan engkau mempercayai perkataan Tuhan dan engkau mulai memperkatakan perkataan Tuhan. Seorang hamba Tuhan bernama Angus Buchan, dia berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara. The condition for miracle is difficulty. However, the condition for a great miracle is not a difficulty, it's impossibility. Bapak Ibu Saudara, untuk sebuah mujizat terjadi dibutuhkan sebuah kesulitan. Tapi untuk melihat mujizat yang besar terjadi dibutuhkan sebuah kemustahilan. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau sedang menghadapi kemustahilan hari-hari ini? Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara sedang mengalami kemustahilan, Tuhan mau engkau berjalan dalam keajaiban Tuhan. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara berjalan dalam kemustahilan itu. Mari kita melihat dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Markus pasal 11 ayat 12 dikatakan, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Ayat yang ke-14 dikatakan, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata kepada pohon ara, bukankah ini seperti iman yang gila ngomong sama pohon? Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata kepada badai dan badai pun menjadi diam. Yesus berkata kepada pohon ara, Tuhan mau kita berkata, speak to your mountain. Berkata kepada gunung-gunung persoalan itu. Katakan Bapak Ibu, perkatakan perkataan iman. Bapak Ibu, ini waktunya kita berkata-kata.
Sekalipun kau belum melihatnya, perkatakan dengan iman. Bapak Ibu Saudara, dan murid-muridnya mendengarnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, murid-murid heran lihat Yesus. Dan mereka lihat nggak terjadi apa-apa tuh. Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita memperkatakan perkataan iman, ketika kita belum melihat jawabannya, seringkali kita berkata-kata negatif. Seringkali kita berkata, nggak terjadi apa-apa. Mungkin kau lagi mengalami sakit, kau berkata, oleh bilur-bilur Yesus aku menerima kesembuhan. Tapi engkau rasa-rasa badanmu belum sembuh, dan ketika ditanya, gimana kamu? Masih sakit. Bapak Ibu Saudara, ingat, kita menerima apa yang kita katakan. Ayat 15 dikatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Ayat 19, menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. 20 dikatakan ayat 20, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Bapak Ibu Saudara, Yesus percaya dan dia berkata-kata. Dan Yesus mengajak murid-muridnya melewati tempat yang sama agar mereka melihat bahwa kita menerima apa yang kita katakan. Dan mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Di dalam bahasa terjemahan bahasa Inggris dikatakan, milikilah imannya Allah. Imannya Tuhan adalah iman yang mempercayai di hati dan diucapkan lewat mulut. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjadikan langit dan bumi lewat perkataannya. Bapak Ibu Saudara, apa yang tidak ada menjadi ada lewat perkataannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita memiliki imannya Allah. Bagaimana caranya? Bapak Ibu Saudara, di ayat 23 mengajarkan kepada kita, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Di dalam bahasa Inggris King James dikatakan, he shall have whatever he said. Kita akan menerima apa yang kita katakan. Bapak Ibu Saudara, iman Allah adalah iman yang mempercayai di hati dan mengakuinya lewat mulut kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang kau percayai hari-hari ini? Apakah engkau sudah menyimpan firman di dalam hatimu? Simpan firman di dalam hatimu. Amsal 4 ayat 20-22. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengarkan, sudah merenungkan ayat ini berulang-ulang. Hai anakku, perhatikan perkataanku. Biar kita memperhatikan firman, mata kita tertuju kepada firman. Jangan arahkan telingamu, kata firman Tuhan, arahkan telingamu kepada ucapanku. Jangan itu menjauh dari matamu, simpan itu di dalam lubuk hatimu, karena itulah yang mendatangkan kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan di dalam tubuhmu, buat seluruh tubuh mereka. Kesembuhan di dalam bahasa aslinya adalah obat. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau menyimpan firman di dalam hatimu, itu menjadi obat yang menyembuhkan seluruh tubuhmu. Kesakitanmu disembuhkan, mujizat terjadi, oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara, terima mujizat Tuhan, terima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, engkau dapat menerima apa yang kau katakan. Perkataan imanmu mendahului kenyataan. Perkataanmu mendahului kenyataan yang kau alami. Apa yang kau katakan hari-hari ini? Kalau engkau berkata-kata negatif, engkau akan menerima hasil yang negatif. 10 pengintai memberikan kabar busuk. Mereka berkata, di negeri Kanaan ada raksasa, mereka pemakan manusia. Kita nggak mungkin bisa dapat mengalahkan mereka. Mereka memberikan laporan kebimbangan dan ketakutan. Dan bangsa Israel mempercayai laporan mayoritas yang diberikan oleh 10 pengintai. Dan mereka menerima apa yang mereka katakan. Semua orang Israel yang usia 20 tahun ke atas yang mempercayai dan mengatakan hal yang diucapkan oleh 10 pengintai, mereka menerima apa yang mereka katakan.
Ketika Anda bimbang, Anda sedang mempercayai sesuatu, Anda sedang mempercayai kekalahan, Anda sedang mempercayai hal yang salah, dan Anda selalu memperoleh dalam hidup ini apa yang Anda percayai dan apa yang Anda katakan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Anda selalu memperoleh dalam hidup ini apa yang kau percayai dan apa yang kau katakan. Apa yang Bapak Ibu Saudara percayai, apa yang Bapak Ibu Saudara ucapkan, itulah yang kau akan peroleh. Kata-kata yang kita ucapkan terus-menerus berulang-ulang, kata-kata yang kita ucapkan terus-menerus dan berulang-ulang akan tertulis dan tertanam di dalam roh kita. Dan itulah yang akan mengendalikan kehidupan kita. Bayangkan kalau Bapak Ibu memperkatakan perkataan-perkataan ketakutan, mengucapkannya berulang-ulang, perkataan kekhawatiran, kecemasan, Bapak Ibu, itu akan tertanam di dalam rohmu, dan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran akan membelenggu dan melumpuhkan kehidupanmu. Tapi kalau engkau memperkatakan berulang-ulang perkataan Tuhan, perkataan firman, janji Tuhan, ucapkan berulang-ulang, berulang-ulang, Bapak Ibu Saudara, kata-kata yang kita ucapkan berulang-ulang, kalau itu adalah perkataan firman Tuhan, akan membangkitkan iman dan membawa Bapak Ibu Saudara mengalami mujizat, mengalami kemenangan dalam hidupmu. Kata-kata yang kita ucapkan dapat membawa kita menjadi jutawan atau orang miskin. Kata-kata yang kita ucapkan dapat membawa hidup kita dalam kemenangan atau menjadi tawanan. Bapak Ibu Saudara, kata-kata yang kita ucapkan dapat membuat hidup kita menjadi orang-orang yang menang atau orang-orang yang kalah. Kita perlu memilih apa yang kita katakan, pilih apa yang kita katakan, pilih apa yang kita katakan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kau sudah mendengar ini berulang-ulang, tapi saya mau ini tertanam di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Yosua dan Kaleb, mereka memberikan laporan iman, mereka memberitakan perkataan iman. Di dalam Bilangan 14 dikatakan ayat 6, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya, dan mereka berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Bapak Ibu Saudara, tahukah Tuhan menyediakan hal yang luar biasa baiknya? Bukan hanya baik, tapi luar biasa baiknya. Tuhan, bayangkan Tuhan menyediakan hal yang luar biasa baiknya buat pekerjaanmu, buat bisnismu, buat keluargamu, buat anak-anakmu, buat masa depanmu. Hal yang luar biasa baiknya. Dikatakan rumah yang penuh berisi tanpa mereka mengisinya. Kebun-kebun zaitun, kebun-kebun anggur. Hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyediakan hal yang luar biasa. Dan mereka berkata kepada segenap umat Israel itu, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah. Wow, berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak Ibu Saudara, penyediaan Tuhan berlimpah-limpah. Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara memperkatakan perkataan iman di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, engkau akan menerima hal yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terima impartasi iman di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyediakan sesuatu yang berlimpah-limpah di dalam kehidupanmu, yang luar biasa baiknya. Hanya dikatakan janganlah memberontak kepada Tuhan. Jangan kita memberontak kepada Tuhan. Janganlah takut kepada bangsa itu. Janganlah takut kepada apa yang sedang kita hadapi. Jangan takut dengan COVID-19. Jangan takut dengan krisis ekonomi ini Bapak Ibu Saudara. Dengar Bapak Ibu Saudara, sebab dikatakan mereka akan kita telan habis, kita akan menang. Di dalam bahasa Inggris dikatakan sebab mereka adalah roti bagi kita. Wow, kita akan makan habis, kata mereka. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sebab Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Penyertaan Tuhan yang membuat kita berhasil. Kita melihat tentang Yakub, apa yang Tuhan katakan terjadi dalam hidupnya. Dia dan anak cucunya, Yusuf adalah anak dari Yakub, dan lewat Yusuf bangsa-bangsa diberkati. Firman Tuhan pasti terjadi, firman Tuhan pasti digenapi. Bapak Ibu Saudara, inilah Tuhan berkata, jangan takut, jangan takut. Tuhan yang menyertai kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyertai kita. Apa yang kau katakan hari-hari ini?
Kita dapat mengetahui apa yang kita percayai lewat apa yang kita katakan. Kalau kita berkata-kata negatif, berkata-kata kekalahan, itu karena banyak tersimpan kepercayaan-kepercayaan, perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan kekalahan tersimpan dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara, bukan raksasa di tanah Kanaan yang menghalangi bangsa Israel masuk dalam tanah Kanaan. Mereka dikalahkan oleh pemikiran mereka yang keliru dan pengakuan ketidakpercayaan mereka. Kalau raksasa yang mengalahkan bangsa Israel, pasti Yosua dan Kaleb juga tidak dapat masuk tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, bukan raksasa kehidupan yang mengalahkan kehidupan kita. Bukan badai kehidupan yang mengalahkan Anda. Bukan COVID-19, bukan krisis ekonomi yang mengalahkan Anda. Anda dikalahkan oleh dirimu sendiri karena Anda berpikir salah, karena kita memiliki kepercayaan yang salah, karena kita membuat pengakuan yang salah. Kita menerima apa yang kita percayai, kita menerima apa yang kita katakan. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita perkatakan perkataan iman, perkatakan perkataan iman, perkataan yang membangkitkan iman. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 41 dikatakan, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Wow, cuaca terang benderang, tetapi Elia berkata kepada Ahab, bunyi derau hujan sudah kedengaran. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau mendengar perkataan Tuhan? Sekalipun engkau belum melihatnya, kalau engkau sudah mendengar, engkau perlu memperkatakannya. Perkatakan. Elia, dia mendengar dan dia mempercayai sekalipun dia belum melihat hujan, tetapi dia berkata bunyi derau hujan sudah terdengar. Bapak Ibu Saudara, lalu Ahab pergi makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Elia mulai berdoa, dan setelah itu dia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujangnya itu naik ke atas, melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Bapak Ibu Saudara, perlu waktu untuk engkau melihat apa yang kau katakan. Perlu waktu. Banyak orang tidak sabar. Bukan 1 kali bujangnya berkata tidak ada apa-apa, tetapi ketika dia berkata tidak ada apa-apa, Elia berkata pergi sekali lagi, sampai 7 kali. Dan ketika 7 kali dikatakan, ayat 44, pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut, hanya sebesar telapak tangan. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasanglah keretamu dan turunlah, janganlah sampai engkau terhalang oleh hujan. Elia mulai memperkatakan lagi perkataan iman kepada Ahab lewat bujangnya. Pergilah, katakan kepada Ahab, pasanglah keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Bapak Ibu Saudara, ayat 45 dikatakan, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Bapak Ibu Saudara, dalam sekejap mata. Bapak Ibu Saudara, apakah kita percaya kita akan menerima apa yang kita katakan? Kalau itu belum terjadi, Bapak Ibu Saudara, bersabar dalam prosesnya. Engkau perlu mempercayainya. Sesuatu terjadi karena engkau mempercayainya dan mengucapkannya sampai itu terjadi. Sesuatu terjadi, Bapak Ibu Saudara, dalam hidupmu. Mujizat terjadi dalam hidupmu karena engkau mempercayainya dan Bapak Ibu Saudara mengucapkannya sampai itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah engkau bertekun dalam imanmu, mempercayai dan mengucapkannya sampai itu terjadi. Dan dalam sekejap mata kita akan melihat kuasa Tuhan yang mengubah. Ada pertolongan Tuhan yang ajaib, mujizat Tuhan terjadi, ada berkat yang besar, hujan yang lebat. Bapak Ibu, ada pertolongan Tuhan yang ajaib yang kita akan alami di tahun ini. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa biar firman Tuhan ini membangkitkan iman Bapak Ibu Saudara. Tuhan, aku berdoa, aku melepaskan impartasi iman buat setiap orang yang mendengarnya. Apapun gunung persoalan dalam hidupmu, ini waktunya engkau mempercayai firman dan engkau mulai memperkatakan. Katakan
katakan kepada gunung itu, sama seperti Yesus berkata kepada badai, Yesus berkata kepada pohon ara, ini waktunya engkau berkata kepada situasi, kondisi yang kau hadapi, di dalam nama Yesus, biar itu terjadi perubahan. Perkatakan perkataan iman, sebab perkataan iman mendahului kenyataan yang kau akan terima dalam hidupmu. Engkau akan memperoleh apa yang kau percayai dan apa yang kau katakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku menghardik setiap ketakutan, keraguan, kecemasan, depresi, keputusasaan, sakit penyakit. Aku hardik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Aku menghardik cancer di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh yang menentang, setiap roh yang memberontak, sel-sel yang memberontak, aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilur Yesus, sel yang normal menjadi normal, dan sel yang normal bermultiplikasi membawa kesembuhan terjadi. Oleh bilur-bilur Yesus, kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan Yesus mau melakukan mujizat dalam hidupmu. Ini waktunya engkau mempercayai dan mengucapkannya sampai itu terjadi. Tuhan Yesus memberkati.